Jadi memang persoalannya Saudara kenapa kita bilang senjakala ya. Jadi dari beberapa ini kan sudah melewati beberapa fase nih, dari fase kaset tip, kemudian cakram CD, sekarang fase digital. Rupanya kalau kita bertanya kepada Om lebih nyaman di masa kaset kita. Kenapa? Salah satu ada beberapa alasan. Yang pertama tadi pembajakannya sangat jarang. Yang kedua modalnya tidak besar. Sedangkan di VCD itu mudah dibajak dan modalnya juga cukup besar. Jadi kita lihat memang Saudara persoalan sudah muncul saat peralihan antara kaset ke CD gitu. Nah ini sekarang kita sudah memasuki zaman digital nih Om ya kan. Ini sudah lebih apa ya istilahnya. Tapi tentunya ada plus minus ya, ada plus minus kita lihat. Sama seperti VCD tadi. Plusnya apa? Mungkin artisnya dikenal gitu ya. Artisnya dikenal, kita pun menyampaikan medianya lebih bagus karena bisa ada visualnya gitu. Cuman biayanya yang lebih besar. Nah sekarang Om, ini kan sudah memasuki masa digital nih. Kasga masih produksi atau tidak? Atau terakhir produksi Kasga Record itu kapan ya Om? Ya kita kalau Kasga terakhir produksi bukan punya tangki Om? Punya tangki juga salah satu. Terus ada apa ya yang terakhir ya? Solo. Oh, bisa Pak Punca. Oh ya betul. Ya, bisa Pak Punca albumnya Bang Red. Ya, bisa Punca 2000 baru-baru ini Om. 16 baru ini. Ya. 2016 lah. Itu. Itu yang terakhir. Itu dijual juga Om. Dijual waktu itu tapi sudah kurang. Sudah kurang. Kopiannya berapa Om? Kopiannya itu kan lebih banyak kopiannya yang kami kasih cuma-cuma pada waktu Rafli naik. Mencalonkan diri ke DPR RI. Berarti memang tidak ada target pasar. Tidak ada target pasar lagi udah gitu kan udah digital, penjualan secara digital. Itu kan di sudah marketplace ya. Iya. Market digital. Sudah lagi marak-maraknya kan. Iya, Jadi orang sudah mulai 2017 sudah mulai tidak menggunakan itu lagi, paling flash disk ya. Iya, untuk mobil juga flash disk. Nggak lagi pakai kaset ya. Nggak pakai kaset lagi. Iya. Itu yang terakhir. Perbedaan plus minus tentang digital musik sekarang. Minusnya kita yang sudah kita produksi yang lama itu udah harus kita gudangkan, nggak laku lagi. Itu banyak sekali saya punya barang satu gudang tuh di rumah di pelanggan itu, jadi nggak bisa kecuali kita timbang kiloan. Tapi Om, saya juga memantau nih di market digitalnya Kasga Record gitu kan. Sekarang kan ada yang namanya, yang pertama sekali memang platformnya itu YouTube. Yang kedua kan ada agregator ya, publisher. Saya tengok juga Liza ada ya, ada Om. Apa tidak ada keinginan Om untuk mengambil semua master siapapun artis Aceh yang lama, kemudian kita daftarkan di agregator? Ya. Atau hanya cuma Liza dan Rafli saja yang daftar? Ada, yang lain juga ada, cuman kan saya harus milah-milah nih. Ada lagu yang memang layak ke Kasga Record. Ada lagu saya sudah persiapkan satu akun baru yang memang kita harus pisahkan karena yang di Kasganya ini kan memang lagu-lagu yang bukan coveran, original, lagu-lagu original. Itu. Jadi semua album sudah ada di dalam laci kita, sudah ada yang kita punya ya, yang memang yang sah. Milik kita sah sesuai dengan perjanjian. Bukan kerjasama ya? Bukan kerjasama. Dia kan itu kalau mungkin anak-anak sekarang ini juga harus tahu bahwa setiap penggarapan album itu harus ada surat. Kalau tidak ada surat kacau nanti ya. Ketika diklaim sama orang lain di YouTube, kita masukkan ke YouTube, kita nggak bisa
buktikan bahwa itu punya kita. Nah, sementara kalau kita membuat surat lagi, kadang-kadang orang sudah tidak ada lagi atau sudah kemana gitu kan. Nah, kalau dari 3 masa nih masa kaset, CD, kemudian platform digital sekarang, kalau kan masih tetap eksis sekarang sebagai produser musik gitu ya. Kalau ingin kembali ke masa kaset atau enggak? Udah nggak mungkin kalau Nggak gitu. mungkin. Tapi ya siapa tahu kan nanti kan. Seperti radio nih radio dulu orang bilang radio itu akan hilang, ya kan? Buktinya radio sekarang salah satu stasiun udara yang paling ditunggu oleh masyarakat. Misalnya di Jakarta kan orang dengar macet itu melalui radio. Jadi dulu ketika orang menyampaikan radio akan punah, rupanya sampai sekarang masih ini. Kalau kaset tip sekarang kira-kira masih ada yang dengar Kalau kaset tip udah saya hasil survei riset ya. Ya riset kecil-kecilan. Kan waktu kita nagih hutang dia masih nyangkut sana sini itu kan kita menanyakan tuh sama pedagang. Pedagang kan cukup ngerti hutang itu. Nggak ada lagi yang nanya. Nggak ada lagi yang nanya kaset tip ya. Jadi sekarang memang bahkan CD aja kayaknya nggak ada lagi yang nanya Iya, CD pun sekarang udah mulai di CD nggak ada lagi yang nanya. Karena gini, perangkat untuk memutar DVD untuk DVD player, perangkat untuk memutar VCD itu sudah nggak diproduksi. Tidak ada lagi. Ada di beberapa rumah masih ada. Ya, paling gitu. Kalau di toko elektronik saya pernah nanya tuh kemarin tuh, di Banda Aceh, tapi tempat lain nggak tahu ya, mungkin masih ada dijual. Tuh. Nggak ada lagi, nggak jual lagi. Bisa disebut berarti sesuai dengan tema kita bahwa ini memang senjakala industri musik Aceh. Iya, sangat redup. Sangat redup. Dengan proses yang lama tentunya ya ya. Naiknya sekarang ada kemudahan memang, itu plusnya. Kemudahan kalau sekarang ada siapapun bisa jadi produser. Siapapun bisa jadi artis. Gitu. Tergantung ya apa yang dikemas oleh produser, apa yang diinginkan oleh artis. Kalau itu bagus, maka akan viral. Kalau tidak bagus akan tenggelam, itu aja sekarang. Itu. Jadi satu lagu sudah bisa berkarya. Kalau dulu harus ada satu album. Iya, masterpiece-nya harus buat album. Ketika orang sebutin, saya punya band gitu, saya punya grup musik, mana albumnya? Gitu. Kita harus punya 10 lagu. 10 lagu lagi. Iya. Nah, menarik Syekh pembicaraan dengan Syekh ya. Kita sudah ngobrol 1 jam lebih ini tentunya. Ya. Tapi mungkin ada kesan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun penonton Serambi, fanspage Serambi di kanal Facebook terkait semangat sekarang untuk terus berkarya. Silakan. Ya, kepada rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang sekarang berkiprah di bidang musik itu, ingatlah selalu untuk jangan membuang akar dari akar budaya kita. Akar budaya kita di Aceh. Teruslah berkiprah dan lakukan renovasi. Minimal ada 3 M modal: menggali, memahami, merenovasi, seperti saya bilang tadi. Dan jangan lupa setiap produksi, setiap lagu yang akan diproduksi itu harus dibuat surat perjanjian antara penyanyi dengan produser, antara produser dengan orang-orang pembuat lagu. Itu semua harus jelas perjanjiannya. Apakah itu kita bayar putus ataukah ada yang ada royaltinya. Karena ada bedanya, kalau kita bayar putus tentunya lebih agak besar. Nah itu. Tapi kalau kita ada kerjasama membagi royalti, itu bisa dinego tentang pembayarannya, seperti itu. Karena di YouTube kan ada ini hak ya, lisensi ya, lisensi itu. Itu. Tetapi walaupun begitu, kita tergantung dari perjanjian kita antara kita dengan produser, antara penyanyi dengan produser. Kalau penyanyi pencipta lagu dengan produser bayar putus, disebutkan di situ tanpa ada royalti,
serta pengalihan hak cipta itu kepada produser, maka si yang pemilik lagu itu tidak ada royalti lagi. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya ada royalti tanpa ada perjanjian apa-apa, itu bisa jadi ada royaltinya. Gitu. Baik, Syekh, kita sudah mendengar bagaimana perjalanan seorang Syekh Ghazali LKB ataupun yang akrab disapa dengan Om Syekh. Beliau sudah memproduksi banyak sekali musik Aceh, dan di tangan beliaulah bersama Kasga Record musik Aceh itu dikenal dari lokal, nasional hingga internasional. Beberapa di antaranya yang paling masyhur itu adalah ada nama Ibnu Arahas, kemudian ada Rafli, ada Kandi, kemudian ada Rakit ya sebelumnya. Iya, betul, ada Rakit, kemudian ada Liza Aulia, dan album terbaru dari Bang Rafli juga cukup dikenal dengan lagu Kisah Bak Punca. Percuma Bang Rafli sendiri tidak menjual secara resmi ya, membagi-bagikan. Itulah karya-karya Om Syekh melalui beberapa artis, melalui label Kasga Record. Ya. Kita doakan Syederalun semoga Om Syekh tetap selalu sehat, terus berbuat untuk Aceh sekecil apapun Om. Ya, sedikit saya tambahkan untuk album Kisah Bak Punca. Kisah Bak Punca itu yang terakhir saya produksi itu adalah master hibah dari Rafli. Oh. Dihibahkan ke Kasga Record saya. Itu. Produksinya tetap Kasga. Produksi saya, terus ada beberapa pembuatan video klip juga dia sendiri yang menyumbang biaya. Itu murni hibah dari Rafli kepada saya satu master. Yang album Kisah Bak Punca Alhamdulillah. Ya. Nah, terakhir Syederalun bisa kita sebut adalah Om Syekh adalah orang yang berada di balik layar dari suksesnya beberapa penyanyi artis Aceh. Om, terima kasih atas waktunya. Baik, dalam podcast siaran langsung hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa dalam lain kesempatan ya, dalam podcast dengan tema-tema berbeda. Saya Subur Dani dan CEO Kasga Record Syekh Ghazali LKB undur diri dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.